Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mara Brisolaka with study number A32023024 by class B. Di sini akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu English Materials Development Good Materi ELT. Di sini ada introduction. The title indicates that this document will discuss the development of good English teaching materials, yaitu memberikan gambaran tentang kualitas-kualitas yang diharapkan dari materi pengajaran yang efektif. Dengan demikian, bahwa pengenalan dari materi ini adalah menekankan pada pentingnya materi yang baik dalam pengajaran bahasa Inggris dan dimulainya pembahasan dengan menguraikan karakteristik-karakteristik umum dari materi yang baik tersebut. Lalu ada karakteristik of good materials. Yang pertama ada karakteristik of good material, yaitu materi harus bisa menarik perhatian siswa dan membuat mereka menikmati proses belajar. Nah, itu ada in accordance with the level, yaitu materi harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa siswa. Materi yang terlalu sulit bisa membuat frustasi, sedangkan materi yang terlalu mudah bisa membosankan. Ada pula clearly structure, yaitu materi harus bisa memiliki alur yang jelas dan terorganisir. Ini membantu siswa untuk memahami hubungan antar konsep dan mengikuti pelajaran dengan mudah. Lalu ada reflect learning and language views, yaitu materi harus didasarkan pada teori pembelajaran bahasa yang baik. Misalnya, jika pendekatan komunikatif digunakan, materi harus menekankan pada interaksi dan penggunaan bahasa yang konteks yang nyata. Ada pula encourage teachers to use a variety of teaching techniques, yaitu materi yang baik tidak hanya terpaku pada satu metode pengajaran. Materi harus memberikan kesempatan bagi guru untuk menggunakan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, permainan, dan proyek. Yaitu yang terakhir ada model correct and appropriate language use. Materi harus memberikan contoh yang baik tentang bagaimana bahasa digunakan dalam situasi yang berbeda. Ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang akurat dan sesuai. Lalu ada pula karakteristik of good language teaching materials dari Richards pada 1990. Yang pertama ada theoretical principles. Materi harus didasarkan pada teori-teori tentang bagaimana orang belajar bahasa. Ini memastikan bahwa materi tersebut efektif dan efisien. Lalu ada interest and attentions, membangkitkan minat dan perhatian seperti poin sebelumnya. Materi harus menarik dan relevan bagi siswa agar mereka termotivasi untuk belajar. Ada pula student needs, yaitu memenuhi kebutuhan dan latar belakang siswa. Materi harus relevan dengan kehidupan, minat, dan pengalaman siswa. Ini membantu siswa proses belajar lebih bermakna dan mudah untuk diingat. Terakhir ada example. Materi harus memberikan contoh bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang nyata, baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada additional characteristic of good language teaching materials dari Tomlinson pada 1998. Yang pertama ada impact. Memberikan dampak pada materi harus membuat siswa merasa bahwa mereka telah belajar sesuatu yang berharga dan berguna. Lalu ada self-confidence, membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri, harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berhasil dan merasa positif tentang kemampuan bahasa mereka. Lalu ada relevant content, menyediakan konten yang relevan dan berguna bagi kebutuhan siswa dan minat siswa, serta berguna untuk kehidupan yang nyata. Itu ada pula authentic language, yaitu memaparkan siswa pada penggunaan bahasa yang otentik.
Materi harus menggunakan bahasa materi dari sumber yang asli seperti artikel, rekaman percakapan, dan video untuk memberikan contoh penggunaan bahasa yang alami. Ada pula adaptations, mempertimbangkan perbedaan individu, materi harus fleksibel dan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat yang berbeda. Lalu ada pula student engagement, yaitu mendorong keterlibatan siswa. Materi harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memberi pembelajaran, misalnya melalui diskusi, kerja kelompok, dan proyek. Di sini ada guidance atau panduan menulis materi yang baik dalam ELT atau English Language Teaching. Yang pertama ada dikontekstualisasikan, materi harus disajikan dalam konteks yang jelas dan bermakna. Ini membantu siswa untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi yang berbeda. Yang kedua ada stimulating interaction, yaitu materi harus mendorong siswa untuk berkomunikasi satu sama lain dengan guru. Ini dapat dilakukan melalui aktivitas seperti diskusi, permainan peran, dan kerja kelompok. Yang ketiga ada encouraging development, yaitu mendorong pengembangan keterampilan dan strategi belajar. Materi harus membantu siswa untuk belajar bagaimana proses belajar. Ini termasuk mengajarkan strategi seperti mencatat, membuat ringkasan, dan berlatih secara mandiri. Yang keempat ada form and function, yaitu memungkinkan fokus pada bentuk dan fungsi. Materi harus mencakup pembelajaran tata bahasa atau bentuk dan penggunaan bahasa dalam komunikasi atau fungsi itu tadi. Yang kelima ada language skills, menawarkan kemampuan untuk penggunaan bahasa terpadu. Materi harus mengintegrasikan berbagai keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang keenam ada authentic, yaitu materi harus menggunakan bahan-bahan dari dunia nyata seperti artikel, rekaman, percakapan, dan video. Yang ketujuh ada connected, terhubung untuk mengembangkan progresi. Materi harus disusun secara sistematis untuk mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan unsur bahasa secara bertahap. Yang keenam ada interesting atau materi harus dirancang secara visual dan menarik untuk menggunakan format yang menarik bagi perhatian siswa. Yang keempat ada appropriate instruction, yaitu memiliki instruksi yang sesuai. Instruksi untuk aktivitas harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang terakhir ada fleksibel, materi harus dapat diadaptasi oleh guru untuk memahami kebutuhan siswa yang berbeda. Itu saja, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.